Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Dia adalah zat yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, tiada putus dan tiada hentinya, karena setiap kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita itu berasal darinya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan tambahan nikmat-nikmat, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mengucapkan pujian dan sanjungan, dan tak lupa untuk berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam untuknya, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan keduanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah bila kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya semata. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain: A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah, dan kita masih bahas tentang hukum yang berkaitan dengan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah. Setelah kita menyebutkan tentang syarat-syarat sa'i, nah berikutnya kita akan sebutkan hal-hal yang disunnahkan dalam sa'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah sudah juga kita sebutkan ya bahwasanya sa'i ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya sa'i itu adalah rukun, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian ada yang mengatakan wajib, bukan rukun. Bahkan ada yang mengatakan yaitu sunnat, bukan wajib apalagi rukun. Pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama, ini adalah rukun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam pelaksanaan sa'i, walaupun dia rukun, ternyata ada hal-hal yang dia disunnahkan untuk dikerjakan dan dilakukan.
Yang pertama adalah bersuci. Dianjurkan terlebih dahulu bersuci atau dalam kondisi suci. Ya. Dalam kondisi suci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya tentunya karena ini merupakan ibadah. Dalam ibadah itu tentunya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk bersuci. Ya, kita dianjurkan untuk bersuci. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pernah menyatakan tatkala beliau dalam kondisi berhadas, beliau itu masih berwudu. Dalam kondisi berhadas, beliau ingin mengangkat hadas beliau, tapi dalam kondisi masih berwudu. Lalu ada salah seorang sahabat Nabi yang mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab. Setelah berwudu, maka beliau pun mendatangi ya sahabat tersebut, lalu mengucapkan salam, membalas salamnya. Beliau mengatakan, ya tidaklah ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, melainkan aku tidak menyukai menyebut nama Allah ya kecuali dalam kondisi suci. Demikian. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah yang kedua, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, yaitu menyentuh rukun atau menyentuh sudut ya yamani, ya, yaitu menyentuh Hajar Aswad sebelum keluar untuk melakukan sa'i atau sebelum menuju ke tempat sa'i, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau ya setelah melakukan tawaf, ya, minum air Zam-Zam, lalu beliau kembali ya menuju Ka'bah, lalu menyentuh sudut yang ada rukun yamaninya, ya, yaitu yang ada Hajar Aswadnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, yaitu potongan di dalam ayat yang ke-158 dari surah Al-Baqarah, ya. Ketika dibaca ini adalah ketika mendekati Bukit Safa, ya. Jadi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, itu yang dibaca, ya, ketika mendekati Bukit Safa. Jadi bersuci, ya, pastikan dalam kondisi masih suci. Kalau sudah batal maka silahkan memperbaharui wudunya atau melakukan wudu. Dan insyaallah taala di dekat pintu yang menuju jalan yang menuju tempat sa'i, di sebelah kanan insyaallah itu ada tempat wudu, ya. Ada tempat wudu. Ada tempat wudu, dan kalau tidak salah tempat wudu itu wudunya adalah air Zam-Zam itu sendiri, ya. Demikian. Jadi di situ bisa untuk berwudu insyaallah taala. Ya. Bagi yang batal wudunya maka silakan berwudu di situ. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya tadi menyentuh Hajar Aswad kembali. Namun ini sulit, ya. Sulit. Nah, biasanya ini tidak dilakukan karena
kesulitan untuk melakukannya. Kemudian bergerak menuju tempat sa'i, yaitu menuju Bukit Sofa terlebih dahulu, ya. Nah, ketika mendekat itu maka dianjurkan untuk membaca ya potongan dari ayat ke-158 dari surah Al-Baqarah, yaitu Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai sini saja ya, bukan sampai akhir ayat. Kemudian berikutnya mengucapkan ya abda'u bima bada Allahu bihi. Ya. Abda'u bima bada Allahu bihi. Kalau terjemahannya adalah aku memulai dengan apa yang Allah mulakan dengannya, ya. Ini sebagaimana dalam hadis Jabir yang panjang yang sudah kita sebutkan tentang tata cara manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika sudah berada di Bukit Sofa, ya di Bukit Sofa, pastikan ketika sudah berada di Bukit Sofa, tapi sebentar sebelum ketika naik ke Bukit Sofa, jadi dari jalanan pintu masuk ya menuju Bukit Sofa, nah itu jalan menanjak, maka sebagaimana ya anjuran yaitu berzikir ketika menanjak dengan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, demikian ya ketika naik. Nah, begitu nanti sampai di Bukit Sofa, ambil posisi yang tidak mengganggu orang yang lewat, yang ambil posisi ya di Bukit Sofa tersebut tempat yang agak lapang, yang itu bisa menghadap ke Ka'bah dan melihat Ka'bah. Insyaallah taala di Bukit Sofa masih bisa untuk melihat Ka'bah, ya, masih bisa melihat Ka'bah. Dan ini memang anjurannya adalah melihat Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah tersebut, ya, ketika sudah berada di Bukit Sofa. Lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah membaca ini maka dianjurkan untuk berdoa. Dengan doa apa saja? Ya. Dengan doa apa saja? Ya tentunya angkat tangan ya. Silakan. Insyaallah taala ini adalah momen di mana makbulnya doa. Ya, maka silakan berdoa. Ya. Demikian. Nah, dilakukan ini dengan 3 kali ya. Jadi ketika berada di bukit Sofa ya ataupun nanti Marwah, Bukit Marwah, maka zikir ini menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Kalau di Bukit Sofa kelihatan Ka'bahnya. Nanti kalau di Bukit Marwah enggak kelihatan. Nah, kemudian menghadap Ka'bah lalu membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah zikir ini maka doa. Doa apa saja? Nanti zikir lagi, setelah doa tadi zikir lagi, doa lagi. Kemudian zikir lagi, doa lagi. Jadi 3 kali. Ya. 3 kali seperti itu, masing-masing ya zikir dan doa. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau ditotal insyaallah taala ya zikir dan doa itu di bukit masing-masingnya ya, totalnya seluruhnya ya, setelah diakumulasikan doa dan zikir dan doa tersebut di masing-masing bukit itu sekitar ya 21 kali zikir dan doa. Demikian ya. Nah, oleh karenanya silakan perbanyak doa. Bisa mengulangi doa yang sudah dibacakan karena mungkin pentingnya doa tersebut, atau kalau banyak doa tersebut saya sarankan untuk mencicil. Mencicil itu maksudnya adalah ya berdoa di satu bukit dengan doa yang berbeda di bukit yang lain. Nah, gitu dia. Doa terus ya, berbeda-beda. Jadi dicicil, jangan semua dikumpulin. Ya dibacakan satu gitu. Apalagi kalau orang kampung biasanya kalau umrah itu ya
pesanan doa dari orang kampungnya banyak, ya. Kalau dikumpulkan itu, nah itu bisa gulungan-gulungan kertas yang panjang, ya. Gulungan kertas yang panjang. Nah ini kesulitannya pesanan ini, kadung diterima, sudah terlanjur diterima, kan begitu. Disuruh berdoa, ya insya Allah. Walaupun insya Allah, tapi tidak boleh ya insya Allah menyengaja untuk tidak melakukannya, ya insya Allah. Tapi ada cara yang bagus insyaallah taala, ya, untuk memenuhi janji mendoakan itu, yaitu dengan cara mengumpulkan semua kertas di tangannya lalu dia berdoa, ya Allah kabulkan semua permintaan di kertas ini, gitu ya. Selesai insyaallah. Ya, itu cara yang paling cepat insyaallah. Ya. Karena Allah kan Maha tahu, sebelum pun dituliskan itu Allah sudah tahu apa isi permintaan itu, kan begitu, ya. Makanya daripada nanti dimintai pertanggungjawaban begitu juga ditanyain dan dusta, ya, ya. Padahal nggak dilakukan, kan begitu. Maka lakukan sekali seperti itu saja, ya. Ketika berdoa angkat tangan, pegang semua kertas-kertas yang itu titipan doa, ya. Katakan kepada Allah, ya Allah kabulkanlah semua permintaan-permintaan yang ada di kertas-kertas ini. Amin ya Allah. Selesai, kan gitu. Kalau ditanya, ya Pak sudah didoakan, oh, alhamdulillah sudah, insya Allah di tempat yang paling mulia, insya Allah, begitu ya. Nggak usah jujur kali, nggak usah terbuka, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun kita banyak sekali kan permintaan kita, doa kita, ya mulai mungkin doa, ya tentang anak itu mungkin satu-satu anak mau kita doakan, ya. Kalau anaknya 7, ya doanya kan 7 juga. Nah itu kalau satu permintaan, contoh satu anak itu terkait dengan kesehatan dia, terkait dengan pendidikan dia, kan gitu ya. Mungkin terkait juga dengan masa depannya. Nah begitu, ya itu kita minta terkadang, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika didapati anak itu punya masalah, ya. Sehingga kita khawatirkan, lalu kita memang betul-betul tadarru, ya, tulus mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajabah seperti ini, bahkan di tempat yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dilakukan seperti ini di Bukit Sofa, ya. Nah setelah itu, setelah di Bukit Sofa melakukan zikir dan doa dalam kondisi menghadap kiblat itu masing-masing 3 kali, ya. Kalau di Bukit Sofa silahkan panjang-panjang doanya boleh, ya, ya. Nanti kalau di Bukit Marwah saya tidak sarankan untuk panjang. Mengapa? Karena tempatnya lebih sempit. Tempatnya lebih sempit, ya. Tempatnya lebih sempit. Dan satu lagi orang-orang yang sudah selesai dari sa'inya, mereka tidak segera meninggalkan Bukit Sofa, karena di Bukit Sofa itu ada tempat keluar, ya. Dan mereka masih menanti, ya. Ada yang menanti rekan-rekan jamaahnya yang belum selesai, ya. Ada yang menanti waktu sholat, nah begitu. Ada juga yang menanti untuk menghilangkan capek, jadi bertumpuk di sana. Nah ada pula yang melakukan kegiatan yang tidak disunahkan, melakukan sholat berjamaah di situ. Ada aneh-aneh memang di sana, ya. Di Bukit Sofa itu, ya, makanya lebih banyak bertumpuk di sana, ya. Makanya terkadang para polisi yang pengatur di sana itu lebih bersuara keras di tempat tersebut, ya, ketimbang di Bukit Sofa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, ya, di Bukit Marwah, maka usahakan doanya sedikit saja, tapi jangan ditinggalkan karena itu termasuk sunnah.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita masih di Bukit Sofa ini. Nah, kemudian setelah melakukan zikir dan doa yang masing-masing 3 kali, maka setelah itu bergerak menuruni Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Ya. Boleh berkendara, boleh jalan kaki, demikian, ya. Nah, tentunya bagi orang yang tidak bisa atau tidak mampu atau terlalu capek, ya, maka boleh dia menggunakan kursi roda, tapi nggak gratisan, ya, bayar, ya, bayar, demikian. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Nah, sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam hadis Jabir yang panjang itu, beliau mengatakan, "Summa nazala ilal marwati hatta idan sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a hatta idza sa'adata masya hatta atal marwata fa fa'ala ala al marwati kama fa'ala ala as-safa." Ya. Dalam hadis Jabir disebutkan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu turun menuju Bukit Marwah, dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sampai tatkala kedua kaki beliau, ya, menginjakkan di tengah lembah. Nah, tengah lembah ini itu ditandai dengan 2 tanda hijau, ya, 2 tanda hijau. Tanda pertama dan tanda yang kedua. Nah, itu dianjurkan untuk segera, yaitu berlari dengan segera, ya, berlari, demikian. Ini hanya bagi laki-laki, ya. Namun tatkala sudah naik, sudah disebutkan di sini sudah naik, tapi ketahui, ya, itu dulu. Kalau sekarang nggak naik lagi dia karena sudah datar, ya. Ya, karena sudah berada di ruangan dan dikasih marmer sehingga lebih datar, ya, lebih mudah insyaallah taala. Kemudian berjalan kaki. Pokoknya berlari-lari, ya, di 2 tanda hijau ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai, ya, datang menaiki Bukit Marwah, naik ke Bukit Marwah maksudnya. Lalu beliau melakukan, ya, di Bukit Marwah itu seperti apa yang beliau lakukan di Bukit Sofa. Berarti apa? Hadis Muslim, ya. Berarti beliau menghadap kiblat, kemudian membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa setelah itu dan melakukan hal itu 3 kali, demikian, ya. Dan tadi sudah kita sebutkan hendaknya berdoanya jangan panjang-panjang karena di sini lebih rame dia, ya, lebih sempit dia, ya. Seperti itu. Terkadang bahkan kita dapatin, ya, tanpa sengaja kita melewati orang-orang yang ternyata sedang sholat dia. Kita kira dia berdiri untuk berdoa seperti, ya, yang dikerjakan oleh Nabi, ternyata dia itu sedang sholat rupanya. Nah itu kita katakan ini yang bikin, ya, macet jalanan di Bukit Marwah tersebut, ya, dan penuh sesak, ya, orang di Bukit Marwah tersebut. Oleh karenanya kalau mau memilih maka di pangkal dari naiknya Bukit Sofa atau Bukit Marwah, pangkal naik Bukit Marwah, di pangkalnya tidak perlu terlalu di puncaknya, tapi dia di pangkal itu maksudnya sudah ada batas, ya, kalau bisa dikatakan di lereng mungkin, ya, di lereng, ya, pastikan memang sudah di bagian atas tapi tidak sampai datar ke tengah gitu, ya, tapi di atas, ya. Atau ketika di ujung, ya, hendak turun dari Bukit Marwah. Nah, di situ lebih insyaallah lapang juga, ya, demikian. Biasanya kalau saat ini, ya, saya kalau bawa jamaah itu, nah,
di Bukit Marwah itu ngambil posisi yang agak lapang di situ, ya. Demikian. Bukan maksudnya di bawah ya, tapi sudah naik ke atas tapi di pangkalnya. Udah datar kan, itu di pangkalnya, demikian ya, seperti itu. Atau nanti di ujungnya, demikian ya. Ketika hendak turun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, menghadap ke arah kiblat dan ketahui ya Ka'bah tidak terlihat ya, tapi ada arah yang bisa kita mengarah ke arah kiblat, ke arah Ka'bah tersebut ya. Tidak terlihat karena ada dinding ya, bangunan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, boleh juga berkendara berdasarkan hadis berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang sa'inya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Bukit Safa dan Marwah dalam kondisi beliau berkendara. Beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathara alaihi an-nasu yaqulun hadza Muhammad hatta kharaja al-awatiq min al-buyut falamma kathara alaihi rakiba wal mashyu was sa'yu afdalu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang sa'inya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Bukit Safa dan Marwah dalam kondisi berkendara. Beliau mengatakan yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia itu banyak di sekeliling beliau, mereka mengatakan ini Muhammad sampai-sampai para gadis-gadis pingitan itu keluar dari rumah, ya, pengen tahu Rasulullah ya. Maka tatkala sudah banyak orang yang berkerumun kepada beliau, maka beliau pun berkendara ya. Gitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, naik tunggangan ya, supaya mungkin lebih mudah dan lebih mudah juga untuk dicontoh ya. Dan berjalan kaki dan sa'i itu lebih afdal. Berjalan kaki dan sa'i itu maksudnya nanti berlari-lari kecil yang agak cepat di antara dua tanda hijau itu lebih afdal, demikian. Hadisnya riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sa'i itu boleh ya dengan kendaraan ya. Jadi nggak salah itu orang-orang yang naik kursi roda, naik skuter gitu, nggak masalah ya, insyaallah. Baik, di Bukit Marwah melakukan seperti apa yang dilakukan di Bukit Safa, yaitu menghadap ke arah kiblat, kemudian berzikir, kemudian berdoa, dan itu dilakukan 3 kali, demikian ya. Baik, ketika menuju dari Bukit Safa ke Marwah, begitu juga dari Marwah ke Safa, maka nanti ada melewati 2 tanda hijau ya. Insya Allah mudah kok ya, nggak sulit, karena ada tanda hijau itu di atas, dia kayak lampu ya. Dia memang lampu, dan itulah dia posisi lembah itu ya, pertengahan lembah yang dianjurkan untuk lari-lari kecil ya, lari kecil dan agak cepat larinya, demikian ya. Baik ya. Nah, ini khusus bagi laki-laki ya, bukan bagi perempuan. Sebagaimana ketika tawaf ya, lari-lari kecil itu hanya dianjurkan bagi laki-laki, bukan wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada asar ya, asar dari sahabat tentang doa. Ya, doa yang dibaca ya ketika berjalan dari Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Tidak ada dalil dari Nabi SAW yang membaca doa-doa dan zikir-zikir tertentu, ya tidak ada. Namun ini ada riwayat dari sahabat, asar sahabat, yaitu dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah membaca ya di antara Bukit Safa dan Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, itu dengan doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Jadi permintaannya 2, yaitu ya Allah ampuni dan rahmati, sesungguhnya engkaulah maha perkasa
ya engkaulah zat yang paling perkasa dan paling mulia, demikian ya, maha perkasa lagi maha mulia. Baik ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan Imam Tabrani dalam kitab Ad-Du'a. Ini sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Namun ada juga riwayat yang mengatakan bukan hanya ini doa dari Ibnu Mas'ud, ternyata ada juga itu riwayat dari Rasulullah. Makanya disebutkan dengan sahih marfu'an ya. Hadis tersebut ternyata sahih marfu'an, yaitu sahih juga dari Rasulullah. Marfu' itu disampaikan kepada Rasulullah, demikian. Sampai kepada Rasulullah riwayat itu. Jadi berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini itu mengikuti Rasulullah. Ya, cuma dari beliau ini sahih, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, yang dari Rasulullah ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Makanya tadi disebutkan di awal tadi kita sudah sebutkan ketika bahas tentang masalah doa ini di antara Bukit Safa dan Marwah tidak ada yang sahih dari Rasulullah karena memang itu diperselisihkan, ya. Tapi yang disepakati wallahu taala alam itu adalah dari Abdullah bin Abbas. Jadi sahih mauqufan, ya. Adapun dari Rasulullah ini yang diperdebatkan, namun ada yang mensahihkan dari kalangan para ulama, ya. Di antaranya kalau tidak salah adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, beliau mensahihkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh kita mengamalkan ini insyaallah taala, boleh. Okelah kita katakan dari Rasulullah itu dhaif. Dari Rasulullah itu dhaif. Namun ya ada riwayat dari sahabat. Maka setidaknya daripada kita ngarang-ngarang sendiri bacaan, doa, zikir kan begitu ya. Mending kita ngikutin bacaan sahabat. Ya. Bacaan sahabat, mending kita ikutin, ya. Lebih-lebih ya sebagian para ulama menjadikan amal sahabat itu adalah hujjah. Perkataan dan amal sahabat itu adalah hujjah, ya, dalil bila tidak ada pertentangan dari sahabat-sahabat yang lain, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ya para sahabat adalah orang-orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih layak mereka untuk diikuti insyaallah taala. Dengan syarat tentunya tidak ada pertentangan dari sahabat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ila akhir al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang pertama lagi mula-mula dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Lihat, Allah ridho kepada mereka. Keridhaan Allah ini tentunya mencakup keridhaan Allah terhadap agama para sahabat itu. Ini rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Demikian, ya. Atas ya agama para sahabat, di mana Allah meridai para sahabat, termasuk diantaranya adalah cara beragamanya para sahabat tersebut radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya rekomendasi dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik itu adalah orang-orang yang ada di generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Ya, orang-orang yang hidup di masa Rasulullah yang menjadi generasi Rasulullah adalah para sahabat, ya. Dan tentunya ya
bukan semua manusia yang hidup di zaman Nabi ketika itu, karena di zaman Nabi itu ada yang kafir, ya, ada yang muslim, ada yang mukmin. Mereka lah yang mukmin dan yang muslim ini yang beriman kepada Nabi SAW dan mati di atas keimanan tersebut. Inilah yang dia disebut dengan sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, maksudnya adalah para tabi'in, ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi dan ajaran Nabi, namun tak ketemu sama Nabi, ketemu dengan murid-murid Nabi, yaitu para sahabat. Demikian. Semalladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang tidak bertemu dengan sahabat, apalagi ketemu sama Nabi, namun ketemu dengan tabi'in, murid-murid para sahabat. Mereka disebut dengan tabi'ut tabi'in, ya, orang yang ikuti, ya, tabi'in. Demikian, yang beriman dengan Nabi dan ajaran Nabi, ya, agamanya Nabi, kemudian mati, ya, di atas keimanan, yang mereka ketemu dengan tabi'in tentunya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah taala, ya, ini boleh kita amalkan, ya. Rabbighfir warham innaka antal a'izzul akram. Itu perbanyak baca doa itu bagus, ya. Lebih-lebih ternyata ada sebahagian ulama yang mensahihkan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, melakukan apa yang dilakukan di Bukit Safa, melakukan di Bukit Marwah apa yang dilakukan di Bukit Safa. Demikian. Seperti menghadap kiblat, kemudian, ya, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa, lakukan itu 3 kali. Begitu seterusnya. Nah, kalau sudah 7 kali putaran, ya, maka berakhirlah sa'i tersebut. Hanya saja ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat. Apakah di Bukit Marwah ketika terakhir, ya, ketika terakhir di Bukit Marwah itu, ya, kita kan berakhir kalau dia sa'i di mana? Di Bukit Marwah, ya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Nah, sekarang ya, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah, ya, ketika di Bukit Marwah yang terakhir, adakah, ya, anjuran untuk berzikir, menghadap kiblat, berzikir dan doa, dan itu dilakukan 3 kali? Nah, itu ada perbedaan di kalangan, ya, para ahlul ilmi. Demikian. Kalau di Bukit Safa pertama sekali dilakukan, Marwah lakukan, Safa lakukan, Marwah lakukan, Safa lakukan, Marwah lakukan. Iya. Safa dilakukan. Nah, ketika di Marwah, jadi kalau di Marwah ini apakah dilakukan? Kalau dilakukan maka dia 8. Paham, ya? Kalau tidak dilakukan maka dia 7. Maka ada yang berpendapat tidak dilakukan karena putarannya itu adalah 7. Ya. Dan yang pertama sudah dilakukan di mana? Di Bukit Safa. Maka di Bukit Marwah tidak perlu. Ya. Kalau dilakukan juga maka dia jadi 8, padahal putarannya 7. Demikian. Kemudian ada yang mengatakan, ya, itu juga dilakukan sehingga, ya, menghadap kiblat, kemudian berzikir, kemudian berdoa, dan itu dilakukan 3 kali, itu juga dilakukan di Bukit Marwah yang terakhir itu. Ini saya condong kepada pendapat ini. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi SAW, atau kita katakan, ya,
perkataan dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan tadi apa? Hatta atal marwata fa fa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'alas safa. Sampai beliau datang ke Marwah, lalu beliau melakukan di Marwah seperti apa yang beliau lakukan di Safa. Demikian. Jadi tetap saja memang melakukan itu. Ini pendapat yang kuat. Ya, walaupun di akhir demikian. Sehingga Allah taala alam ya, jadi berdiri menghadap kiblat, kemudian berzikir, kemudian berdoa, dan itu dilakukan 3 kali, itu dilakukan ya 8 kali. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, terakhir 8 kali demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ini pendapat yang kuat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sa'i. Insyaallah taala kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya adalah tentang mencukur atau memotong rambut ya. Insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya tadi kita katakan sunnah dia, bukan wajib. Ya, dia termasuk sunnah bukan yang wajib. Ya. Dan tidak ada para ulama memang yang mewajibkan, nggak ada. Ya, hukumnya sunnah. Bahasa harus ini mungkin tadi maksudnya adalah wajib kan? Nggak ada, bukan. Dia sunnah saja. Makanya tadi bahasannya adalah bahasan sunnah-sunnah sa'i gitu. Maka dianjurkan dia bersuci, bukan harus ya, bukan wajib demikian. Baik, ada yang lain? Jadi maksudnya kalau ditinggalkan boleh ya. Ya, ditinggalkan boleh, tapi namanya sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mengapa, sayang ya. Dalam momen-momen yang begini-begini ini sayang gitu loh, paham ya. Biasanya di momen orang yang kalau dia mengeluarkan biaya, biasanya dia akan melakukan sesuatu itu sesempurna mungkin, betul kan? Betul nggak? Contoh kalau kita jalan-jalannya ternyata nggak gratis, bayar, pasti kita akan mengambil momen itu nggak banyak tidur gitu. Kenapa? Momen itu harus dibuat sempurna mungkin, ada kegiatan, betul kan? Kalau tidur, ngapain pula tidur di tempat ini? Kenapa? Mending di rumah kalau tidur gitu kan? Paham tidak? Itu sesempurna mungkin mau dikerjakan. Ya, itu momen penting. Maka ya begitu. Kalau kita pun dalam kondisi momen yang penting, yang berbiaya besar seperti ini, ya, maka lakukan itu sesempurna mungkin. Walaupun ya perkara seperti bersuci untuk sa'i itu adalah sunat, bukan wajib, bahkan bukan syarat ya. Tapi sayang gitu loh, paham ya? Jadi dalam kondisi momen-momen penting itu maka jangan ditinggalkan, harus sempurna mungkin gitu ya. Makanya di antara memanfaatkan momen penting itu, karena hidup itu sekali, maka istri jangan cuma satu ya. Harus dia sempurna kalau bisa ya.
sesempurna mungkin dia. Berapa sempurnanya? 4 ya. Gitu ya, Bang Dika. Ini hidup di dunia momen penting ya. Iya. Atau ada yang nggak mengatakan ini momen penting nggak ya? Penting hidup di dunia ini. Kenapa? Ini tempat kita bercocok tanam. Ya, nanti masa menuai ada gitu ya. Jadi penting ini. Jadi memang di dunia ini kita ya banyak amal gitu ya. Di antara amal tersebut apa tadi? Baik ya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, ada yang lain mau bertanya? Ya, silakan. Tata cara mengqadha salat. Ya, pertama begini, dilihat dulu sebab salat, sebab qadha salatnya ya. Jadi ada pembahasan seperti ini ya, mengqadha salat fardu. Kemudian yang kedua mengqadha salat sunnah. Kemudian mengqadha salat fardu, demikian pula salat sunnah. Nah, ini tentunya harus punya sebab, kan gitu ya. Para ulama ketika membahas tentang mengqadha salat fardu, mereka sepakat bila mengqadha salat fardu tersebut itu dibenarkan dan dibolehkan ketika ada sebabnya. Ada sebabnya. Dan sebabnya itu syar'i. Ya. Ada penghalang syar'i sehingga terluputkan salat tersebut dari waktunya, sehingga harus diqadha. Apa contoh sebab syar'inya atau udhurnya? Adalah ketiduran contohnya. Ya. Atau contohnya kelupaan contohnya. Atau kepingsanan. Nah, kepingsanan namanya. Bahasanya apa? Pingsan aja lah ya, enggak payah kali kepingsanan. Ya. Nggak sadar gitu ya mungkin. Nah, yang seperti ini maka sepakat para ulama itu ada qadhanya. Ya, kan bisa jadi orang itu ketiduran kan? Ya, ketika contohnya ada seseorang yang dia mengambil qailulah, tidur siang sebelum zuhur, bablas sampai asar, saking capeknya mungkin dia kan, ya sampai asar. Gitu dia apa? Bangun dengar adzan gitu bangun ya. Tapi gitu tengok jam, astagfirullah, ini waktu asar ini, sampai ditengok ini jangan-jangan salah jamnya ini. Semua dicocokkan sampai jam HP-nya, bener rupanya kecapean dia. Nah, jadi zuhur bablas ternyata. Berarti ketiduran sebabnya. Ya. Nah, ini sepakat para ulama qadha, ada qadhanya. Paham ya? Itu juga contohnya ada orang yang kelupaan, ya lupa. Ya, bisa jadi memang lupa dia. Ya kalau ya seseorang itu mungkin karena kesibukannya dia lupa, bisa jadi. Ya. Nah, kalau orang tersebut tertinggal sholat atau terluputkan sholat karena lupa atau ketiduran, maka disyariatkan ada qadha. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan seperti ini hadis riwayat Bukhari Muslim kalau tidak salah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang terlupakan sholat itu darinya atau tertidur dari sholatnya, ya,
terlupakan dari sholatnya atau tertidur dari sholatnya, maka tebusannya adalah dia sholat tatkala dia ingat. Nah, gitu dia. Itu dia sholat tatkala dia ingat. Kalau ingatnya sudah luput waktunya, itulah qadha namanya. Paham ya? Demikian. Baik ya. Juga demikian Rasulullah pernah melakukan qadha dalam kondisi darurat. Itu ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya. Di mana pasukan kafir Quraisy bersama dengan sekutu-sekutunya dari bangsa-bangsa Arab yang mereka bersekongkol untuk menggempur Madinah. Dan Nabi SAW sudah mendengar kabar tersebut, maka melakukan musyawarah, lalu diusulkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membuat parit-parit yang besar. Dibuat parit lah, kan begitu. Maka di waktu hari H terjadi peperangan, ternyata karena begitu banyaknya, karena bersekongkol tadi itu kafir Quraisy dengan bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab ini, sehingga banyak sekali jumlah mereka. Ya, kalau seandainya bukanlah karena kasih sayang Allah, izin Allah, begitu juga karena Khandaq itu, yaitu parit besar tadi itu, mestilah mereka itu. Ya, karena banyak jumlah mereka nggak seimbang. Bahkan kalau dikumpulkan pun jumlah penduduk Madinah, gabungan antara yang tua, muda, anak-anak, orang dewasa dengan pasukan yang menggempur itu masih kalah jumlah mereka, gitu ya. Makanya cepat mati itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian tadi itu parit itu yang menghambat. Nah, karena jumlah yang begitu banyak, Rasulullah mulai dari awal perang sampai akhir perang itu pun yang menghentikan itu malam, ya. Itu terus henti-hentinya apa? Mulai dari memanah, mulai dari melempar lembing, mulai dari menyabet pedang, begitu seterusnya. Ya. Sehingga zuhur lewat, asar lewat. Nah, begitu. Zuhur lewat, asar lewat. Bahkan maghrib gelap, terhenti peperangan, belum bisa lagi mereka setelah maghrib itu melakukan sholat. Kenapa? Kalau bahasa kita apa itu ya? Gladi resik itu sebelum. Ini bersih-bersih ketika mau ini selesai. Ya. Ya, mereka kan ngumpulin mana tentara yang mati, yang masih hidup, begitu ya. Nah, begitulah kira-kira. Ya. Isya lah baru mereka bisa melakukan sholat. Sehingga sampai Umar itu mengumpat, mengutuk, melaknat orang-orang kafir ketika itu. Ya, kenapa? Karena sebab mereka zuhur lewat, asar lewat, maghrib belum bisa ngerjakan, sehingga lewat juga isya baru bisa dikerjakan. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Ya. Nah, ini kondisi yang genting ketika itu. Ya, gimana nggak genting ya? Kalau seandainya mereka masuk semuanya ke Madinah, matilah mereka. Dari perkiraan akal ketika itu, logikanya, ya. Demikian. Jadi tidak bisa mereka melakukan sholat ketika itu. Padahal wallahu taala alam, kalau nggak salah syariat sholat dengan dalam kondisi dalam kondisi berperang itu boleh sholat 1 rakaat saja. Sudah disyariatkan kalau nggak salah. Cuma karena mereka sibuk, nggak konsentrasi untuk ingat sholat lagi, yaitu bagaimana menghadapi musuh, membunuh musuh, menghentikan musuh gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada sebab. Baik, jadi kalau sholat terluputkan karena ada sebab syar'i, maka itu dibolehkan. Nah, seperti itu. Yang potensi juga, yang saat ini, jadi sebab itu bisa jadi kalau dalam hadis disebutkan sebabnya adalah kelupaan, apalagi ketiduran. Kemudian tadi dalam kondisi
kesibukan yang sibuk betul, sampai-sampai memang betul-betul lupa. Jadi ini gabungan lupa dengan apa? Sibuk. Nah demikian, sibuk yang membuat lupa begitu. Ya. Rasulullah sampai zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak bisa. Akhirnya mereka sholat bersama Rasulullah. Jangankan Umar, Rasulullah saja, jangankan yang lain, Rasulullah juga kelewatan itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib itu lewat. Isya baru bisa. Makanya mereka pun berjamaah setelah itu. Baik ya. Jadi ketika ada udzur, maka di sana dibolehkan untuk apa? Mengqadha. Jadi melewatkan waktu tersebut. Di antaranya juga kalau saat ini kita ini ya, saat ini yang boleh kita melewatkan, tapi ya artinya setelah itu mengambil sikap bijak lah ya. Apa itu? Yaitu terjebak macet. Nah gitu dia. Terjebak macet. Contohnya adalah ketika pulang gitu ya. Kalau naik sepeda motor masih gampang insya Allah, tapi tetap saja memang sulit. Yang potensi bisa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan yang mungkin ke semak-semak itu kan bisa. Ya. Kemudian dia pun melakukan sholat, tapi pun sulit, takutnya dibawa orang. Nah gitu. Kalau macet berat gitu. Yang repot adalah mobil. Nah ini dia, bawa mobil. Nggak mungkin ditinggal mobil dalam kondisi orang masih apa? Terjebak macet. Itu kalau nanti bergerak dalam kondisi yang panjang, ini bisa dimaki orang, paham ya? Maka nggak mungkin ditinggal kendaraan itu. Nah ini sangat potensi. Itu maghrib pun bablas itu. Nah maka seperti itu boleh. Tapi ingat gini ya, kalau contohnya di dalam kendaraan mobil tersebut itu ada beberapa orang, ya. Sementara ada masjid dekat lagi, cuma belum bisa belok. Kenapa? Jalannya ngerayap betul dia. Sementara waktu maghrib itu sangat cepat gitu kan. Maka jangan korbankan semua nggak sholat, paham ya? Supirnya yang nggak sholat, mereka turun semua yang ada di situ, paham ya? Sholat mereka, sudah. Nanti kalau supirnya juga sudah lapang dia, walaupun sudah lewat waktunya, nggak apa-apa juga. Tapi jangan semua dikorbankan gitu, paham ya? Maka turun semua apanya? Penumpangnya ya untuk sholat ketika ada di masjid. Cuma ini mobil nggak bisa berhenti di situ, jangan berhenti, bahaya, dimaki orang nanti. Karena selisih sedikit aja sudah bergerak, itu nggak jalan-jalan, itu kena semprot itu kan, itu klakson lah, makian lah kan begitu, mudarat jadinya. Maka gerak pelan, nah gitulah. Ketika macet total atau macet yang sangat parah ya. Maka kalau mereka bisa turun, kemudian sholat, cari masjid yang terdekat gitu kan, atau di musola gitu kan, pokoknya mereka bisa sholat. Nah, adapun supirnya dia tetap ya menyelamatkan kondisi yang kemacetan tersebut ya, sampai dia lapang, nanti dia sholat walaupun sudah lewat waktunya, nggak apa-apa insyaallah. Itu contoh saja. Baik ya, bisa namanya mengqadha, itu diqadha, tetap mengqadha namanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Itu tadi mengqadha salat untuk salat fardu yang terluputkan karena ada sebab yang syar'i. Nah, permasalahannya adalah yang di sini ada perbedaan pendapat, yaitu mengqadha salat fardu yang ditinggalkan tanpa ada sebab yang syar'i. Apa contohnya? Malas, meremehkan, ya abai. Kalau kata orang masa jahiliyah dulu gitu kan, betul-betul bandel dulu kan. Setelah tobat, dapat hidayah dia untuk bisa beribadah kepada Allah, ya. Dia teringat tentang sholat-sholat terdahulu yang tidak dikerjakan di waktunya. Apakah dia harus mengqadhanya? Nah, disinilah yang terjadi perbedaan pendapat. Bisa dipahami? Kenapa? Karena tidak ada sebab syar'inya, paham ya? Cuma malas doang, ya, apalagi abai. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya meninggalkan sholat ya tidak ada sebabnya karena malas. Kalau meninggalkan karena mengingkari kewajibannya, itu kafir, keluar dari Islam
Sepakat para ulama. Ya. Tapi kalau dia malas dalam kondisi dia masih meyakini kewajiban sholat itu, sholat fardu itu ditinggalkan, maka para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan kafir walaupun dengan sekali sholat yang ditinggalkan. Ada pendapat kedua mengatakan ya kafir kalau totalitas dikerjakan, nggak dikerjakan. Ya, tapi kalau dikerjakan sekali enggak, sekali iya, ya, maka ini enggak kafir. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, tidak kafir, tapi sepakat semuanya bahwasanya ini merupakan dosa besar yang lebih besar dosanya ketimbang membunuh, dosa membunuh. Dosa berzina, bahkan kepada zinanya itu kepada mahram orang tua gitu ya. Lebih besar ketimbang minum-minuman keras, bahkan termasuk lebih besar ketimbang nyabu dosanya. Jadi nggak sepele itu dosa meninggalkan sholat. Begitu juga ya lebih besar ketimbang judi, riba dan seterusnya. Demikian. Ini pendapat yang kuat. Nah permasalahannya ini sudah taubat ini gimana caranya? Ini harus diqadha atau tidak? Gitu kan? Maka para ulama mereka itulah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib qadha. Ini jumhur ulama, bahkan 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan qadha, diqadha dia, diganti dia. Diganti. 40 tahun Ustaz, ganti 40 tahun. Kemudian ada pendapat kedua, ini pendapat segelintir ulama, ini pendapat Ibnu Hazm dan ini pendapat yang dipilih oleh kalau nggak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ana condong pendapat yang ini, tidak wajib diqadha. Enggak wajib diqadha. Cukup bagi dia adalah bertobat saja dan tentunya memenuhi syarat-syarat tobat, yaitu dia Dia menyesal, meninggalkan dosa abai terhadap sholat itu. Artinya ya dia terus sholat begitu, jangan dia tinggalkan. Kemudian yang kedua dia menyesal. Kemudian yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang keempat dia iringi dengan amal-amal kebajikan, di antaranya sholat sunat. Dia perbanyak untuk menutupi sholat fardunya. Berdasarkan hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama terkait dengan sholat sunat yang bisa menambal sholat wajib, demikian ya. Nah begitu. Ini pendapat yang kuat. Nah seperti itu. Apa alasannya ini pendapat yang kuat? Sementara jumhur ulama mereka mengatakan ini wajib qadha. Ya. Pendapat yang ini kuat, tidak perlu mengqadha. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang mewajibkan untuk qadha bagi sholat fardu yang ditinggalkan secara sengaja, nggak ada. Jumhur ulama yang mengatakan itu wajib qadha, dalil yang digunakan adalah dalil-dalil tentang sholat fardu yang ditinggalkan karena ada Ada udzur syar'inya. Mereka hanya melakukan namanya qiyas aulawi namanya. Mengkiaskan dengan aulawi. Kalau ada sebabnya, itu saja harus ada qadhanya. Maka yang tidak ada sebabnya itu lebih utama diqadha, gitu kata mereka. Jadi mengkias dengan qiyas aulawi. Sementara pendapat yang ini, pendapat mengatakan tidak wajib qadha, mengatakan sesungguhnya kewajiban qadha itu merupakan syariat, dan syariat ini harus ada dalil baru. Harus ada dalil baru, paham ya? Tidak boleh dalil dengan kias, tapi harus ada dalil baru. Nah gitu. Mana Al-Qur'an sama hadisnya? Enggak ada disebutkan. Nah, ini makanya kuat dia, paham ya? Kemudian yang kedua, ya. Alasan berikutnya, sebuah dosa, sebuah kewajiban apabila ditinggalkan sudah menjadi dosa, maka kewajiban itu yang sudah beralih menjadi dosa tidak bisa dihilangkan kecuali dengan taubat saja. Maka bisa dihilangkan dengan taubat saja, paham ya? Nah, ketika
sebuah kewajiban yang sudah menjadi dosa karena sudah lewat waktunya, maka begitu taubat habis semua, paham ya? Gitu dia. Adapun kalau ada udzur syar'inya, ketahuilah bahwasanya kewajiban itu belum menjadi dosa. Hanya saja tertangguhkan karena apa? Udzur itu. Penghalang itu. Begitu penghalang itu hilang, maka seperti contohnya dia teringat, jadilah wajib ketika itu bagi dia, paham ya? Nah, begitu. Maka ini pendapat yang kuat. Ya. Kemudian alasan yang ketiga dikarenakan ini pendapat yang sesuai dengan roh Islam, yaitu kemudahan. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib qada, coba bayangkan tadi kalau seandainya orang yang punya di usia tuanya baru dia tobat, dia dapat hidayah mau sholat, kan begitu ya. Katakanlah usia 63, mirip dengan usia Rasulullah, kan gitu ya, ketika wafat. Maka dia mikir, aku usia 63, Rasulullah 63, jangan-jangan aku pas pula ini, kan gitu. Sementara mulai dari usia 15 tahun sampai 63, berapa tahun itu selisihnya? Banyak. Hah? 48 tahun. Coba bayangkan dia harus mengqadha selama 48 tahun. Caranya kan gitu, kalau dia zuhur yang wajib ketika itu, kemudian zuhur qadanya gitu kan. Asar gitu kan, terus gitu kan cara mengqadha, begitu kan. Nah, sementara tadi 48 tahun, sementara dia usia 63 ditambah 48 itu berapa? Apa sampai dia? Sehingga nanti berpikir dia, apalagi masuk setan kepada dia, umurmu nggak cukup untuk mengqadhamu, kan begitu kan. Kalau sudah kau mandi kena air, sekalian basah. Maksudnya apa? Kalau sudah memang ditinggalkan sholat, ngapain pula lagi mau dikerjakan sholat, katanya. Sekalian basah lah gitu. Akhirnya nggak sholat. Kenapa? Iya, daripada aku disiksa juga, mending aku nggak sholat, katanya gitu. Kerjakan sholat masih ada utang, aku disiksa, katanya, kan gitu kan. Kukerjakan sholat tapi masih ada utang, waktu nggak cukup, mati, disiksa juga karena ada hutang. Mending aku nggak sholat sama sekali, disiksa juga, katanya gitu. Nah, itu sebenarnya apa? Jebakan syaitan. Oleh karenanya, makanya pendapat yang kuat bukan dia dikasih beban dengan apa? Dengan kewajiban qadha. Karena dosa itu dilakukan karena apa? Karena dia abai. Tidak ada udzur syar'inya ketika itu, maka sudah jadi dosa, cukup ditaubati saja. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ya kita menghormati pendapat jumhur ulama, ya tidak mengapa kita katakan, ya bagi yang mau mengambil pendapat jumhur ulama, monggo silakan, nggak apa-apa. Cuma begitulah, ketika menguatkan pendapat, maka kita harus ya menghadirkan ya bukti-bukti yang menguatkan pendapat kita beserta dengan dalilnya, paham ya? Dan tentunya ini akan mengakibatkan melemahkan pendapat yang lain, tapi bukan bermaksud merendahkan para ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu enggak kelaziman begitu dia. Baik, wallahu taala. Bisa dipahami? Terus apa kesimpulannya? Panjang, Ustaz. Kesimpulannya panjang. Disuruh ngulang payah ya. Tapi paham ya? Paham. Jadi dibedakan antara apa? Apa tadi? Ada sebab ataupun tidak ada sebab. Kalau yang disepakati oleh para ulama ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, ini tidak disepakati, ada perbedaan pendapat. Yang kuat yang mana? Iya, nggak ada sebabnya. Tadi apa maksudnya? Di situ ada perbedaan pendapat. Yang kuat apa tadi? Tidak ada qadha.
tidak ada qadanya, tak perlu diqadha itu. Paham ya? Itu pendapat yang kuat. Cukup taubat saja, tapi jujurlah taubatnya ya. Baik, ada yang lain mau bertanya? Ya, melakukan undangan makan, ya, melakukan undangan makan sebelum berangkat haji ataupun umroh, ya, disebut dalam istilah orang awamnya syukuran atau tasyakuran, gitu ya. Yang seperti ini gimana? Perlu diketahui bahwasanya undangan makan itu perkara yang boleh-boleh saja, paham ya? Boleh buat acara makan, undang orang makan tuh boleh-boleh saja, paham ya? Itu urusan dunia. Makan-makan itu urusan dunia. Dibarengi dengan doa bersama. Masalahnya berarti doa bersamanya, ya. Tapi kalau untuk apa? Acara makan-makannya itu tidak masalah. Ya. Insya Allah nggak masalah. Cuma perlu diketahui ada yang wajib untuk dilakukan, seperti contohnya menurut sebagian pendapat apa itu? Akikah, momen kelahiran anak, akikah itu wajib. Momen pernikahan, karena ada fungsi untuk iklan. Ini dua orang ini sudah nikah loh, gitu kan. Itu makanya ada makan-makan walimah itu, makan-makan di situ, itu fungsinya itu, ya. Demikian, ya. Nah, adapun selainnya itu hukum kembali kepada hukum asal, boleh-boleh saja. Termasuk adalah kalau mau berangkat haji sama umroh, demikian. Makan, ngajakin makan gitu ya. Bersyukur atas nikmat Allah tersebut karena bisa berangkat. Boleh, tapi hati-hati jangan sampai ada apa? Kesombongan atau riaan. Karena seperti itu kan ria. Dan luar biasanya terkadang acara ini pula lah yang kadang berlebihan. Sampai biaya untuk makannya lebih besar ketimbang biaya berangkat haji dan umrohnya. Kenapa? Nah, di situ bukan terkadang ya, ada niatan yang jelek gitu. Niatnya apa? Pamer, ria, begitu. Tapi kalau sungguhnya pengen ngundang makan, gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi insya Allah masalah makan-makan tidak masalah. Tapi kalau diiringi dengan keyakinan, setiap kalau mau haji sama umroh ya itu harus begini, ini baik, berarti mengkaitkan sebuah hal ya yang menjadi sebuah keharusan dalam sebuah ibadah haji dan umroh. Nah, ini butuh dalil. Yang kalau seperti ini nggak punya dalil, berarti dia ngarang-ngarang. Inilah perkara baru dalam agama, paham ya? Tapi kalau ini perkara boleh-boleh saja, mau diadakan boleh, mau tidak, dia yakini begitu. Cuma ya ada fungsinya diundang orang. Pertama adalah di momen itulah nanti bisa minta maaf. Barangkali nanti mati di sana, maksudnya begitu kan. Yang kedua, barangkali momen itu pula lah barangkali bisa nanti berwasiat-wasiat, atau barangkali bisa bayarkan hutang gitu ya, karena hadir orang tersebut begitu. Atau sekedar pengen makan-makan saja. Yang penting nggak ada niatan untuk apa? Pamer dan riya. Nah, seperti itu. Insya Allah Ta'ala boleh. Adapun doa ya, ini yang masalah kita katakan ya, masalah. Kalau saya pribadi, kalau memang jarang-jarang dia doa, kemudian dalam momen ini dia doa, saya condong nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia sering-seringnya kalau ada momen begini doa, ada momen begitu doa, momen yang ngumpul bareng-bareng doa, ini menjadikan doa sebagai apa? Sebagai apa ini? Sebagai satu yang baik, bagian dari sebuah kegiatan. Jadi doa itu diiringkan dengan sebuah kegiatan dan harus diadakan. Makan-makan harus ada doanya. Maksudnya bukan doa makan. Kalau doa makan kan boleh, bahkan disyariatkan. Tapi ini doa-doa yang nggak ada hubungannya sama makan, tapi diiringkan begitu. Nah, ini jadi masalah.
Ya. Jadi masalah saya condong kalau jarang-jarang boleh, kalau selalu dibuat tak boleh. Maka sebaiknya ditiadakan. Undang makan saja. Apa ini? Makan-makan. Nah, gitu. Pindah rumah, makan-makan. Ya kan? Kawin lagi, makan. Itu memang harus kasih tahu ya, makan-makan. Ya. Habis kajian, makan, gitu kan. Ya. Ngumpul nggak ngumpul, makan, atau makan nggak makan, ngumpul. Ya gitulah ya pokoknya ya. Baik. Ada yang lain mau bertanya? Ya. Ya. Kalau zat sebuah acaranya adalah kemaksiatan, sebuah zat acaranya itu adalah kemaksiatan, maka undangan makan pada acara tersebut tidak wajib dihadiri. Paham ya? Kalau hadis Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5, di antaranya disebut wa ijabatu da'wati, di antaranya memenuhi undangan. Itu undangan makan pada acara-acara yang tidak ada kemaksiatan. Paham ya? Baik itu acara memang wajib, dia seperti tadi walimahan, pernikahan, atau acaranya adalah acara akikahan, ya. Ketika diundang datang, atau acara-acara yang boleh-boleh sifatnya, kayak tadi mungkin baru buat rumah, makan gitu ya, naik jabatan, makan, itu bentuk syukur gitu kan, dan seterusnya. Maka insya Allah tetap diundang, wajib datang. Kalau enggak ya diminta dimaafkan gitu ya, minta izin untuk tidak hadir begitu. Tapi kalau zat acaranya, kegiatannya itu maksiat, ya nggak bolehlah hadir. Ya, bukan hanya tidak wajib hadir, nggak boleh hadir gitu ya. Undangan makan contohnya, yuk undangan makan apa itu? Oh, ini baru peresmian tempat prostitusi. Ini apa namanya, judi wilayah sini mau dibuka, ya undangan makan. Oh, wajib dengan dalil apa? Wa ijabatu da'wati, ya gitu ya, wajib hadir. Enggak lah. Bisa dipahami ya. Atau contohnya acara apa namanya, ulang tahun, nah gitu ya, ulang tahun diundang, enggak wajib hadir, bahkan enggak boleh hadir karena itu merupakan bentuk dukungan gitu ya. Paham ya? Wallahu taala a'lam. Cukup? Ada yang lain mau bertanya? Tadi sudah terjawab ya? Pertanyaan lewat ini sudah ya? Baik. Tentang apa? Sa'i. Iya. Ana condong ini merupakan perkara baru dalam urusan agama, karena tidak pernah sa'i itu berulang. Iya. Sa'i itu dia hanya bagian manasik saja, sebenarnya sekali saja. Adapun kalau dia seperti tawaf sunat itu di luar dari manasik, paham ya? Lalu ingin dibuat sa'i seperti tawaf tadi, ada sunatnya. Maksudnya adalah ada sa'i sunat sehingga nanti bisa dilakukan di luar apa? Di luar ibadah manasik tersebut, baik umroh maupun haji. Maka ini perkara baru dalam urusan agama. Nah, kalau dinadarkan, maka nadarnya nadar maksiat.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Siapa saja bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukan. Loh, ini kan ketaatan Ustaz. Ini ketaatan tapi dia apa? Bid'ah. Enggak ada yang begitu. Ya. Itu ngawur gitu kan. Maka lakukan kalau dia ketaatannya memang ya tidak wajib dan dia memang perkara yang disyariatkan. Tapi kalau dan siapa saja yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, di antara bentuk kedurhakaan adalah membuat baru dalam syariat Allah. Maka fala ya'si, maka tidak boleh ya Allah dimaksiati, enggak boleh. Berarti dibatalkan, iya nazarnya dibatalkan. Dan dia orang tersebut menurut pendapat yang kuat, yang bernazar itu dia bayar denda sumpah. Ya. Kafaratu an-nadri kafaratul yamini. Dalam hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah, ya, tebusan nazar adalah tebusan sumpah. Gitu dia. Jadi baik, ditebuslah. Apa itu? Memberi 10 makan orang miskin sekali aja 10, atau 10 pakaian memberi pakaian kepada 10 orang, bukan satu pakaian dibagi 10, bukan ya. Masing-masing orang 10 tadi dikasih pakaian satu, gitu. Atau memberikan budak pilihan, terpilih yang pertama karena yang mudah ya kan, kasih makan gitu. Kalau nggak sanggup maka puasa 3 hari. Nah, itulah dia tebusan sumpah. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.